Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ayah bunda dan anak-anak kita yang di rumah juga dalam keadaan sehat. Amin. Selama menjalankan Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga kesehatan ini Allah berikan sampai dengan akhir Ramadan sehingga bisa memaksimalkan amal ibadah dengan baik kepada Allah di bulan Ramadan ini. Amin. Ustaz, tema kita pada hari ini Raihan podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan ini merupakan yang mesti kita sampaikan ke anak-anak kita juga sebagai nasihat kita kepada anak-anak kita juga, dan juga mengingatkan orang tua terhadap anak-anaknya kita juga supaya menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita. Ada yang kita bahas pada sore menjelang berbuka ini Ustaz, yaitu pembahasan kita pada Raihan ini adalah good friend dan toxic friend ya. Good friend ya sesuai dengan namanya adalah teman yang baik. Teman yang baik. Toxic friend adalah teman yang buruk. Jadi Ustaz, ini kan pertemanan ini penting karena manusia tidak mungkin hidup sendiri kan Ustaz ya. Betul. Jadi perlu ada teman baik dan ada teman buruk. Jadi Ustaz, yang mau saya tanyakan Ustaz, kenapa kita harus memiliki teman yang baik Ustaz? Baik. Insyaallah ini menarik ya anak-anak dan para ayah dan bunda di rumah. Tema kita hari ini adalah good friend and toxic friend. Antara teman yang baik dan teman yang buruk. Betul. Bahwa betul kata Ustaz tadi, bahwa kita hidup itu tidak terlepas daripada teman atau orang lain. Kita kan makhluk sosial ya. Dan di sekeliling kita itu ada teman-teman atau orang-orang yang selalu dalam kebaikan, namun ada juga yang memberikan perilaku-perilaku yang kurang baik gitu. Betul. Dan di sini adalah bagaimana kita perlu untuk memilih teman. Karena apa? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah 1000 tahun yang lalu itu sudah mengingatkan kepada kita dan juga para anak-anak semua terkait dengan pentingnya memilih teman gitu. Karena apa? Karena Rasulullah itu memisalkan terkait dengan teman yang baik dan teman yang buruk ini adalah seperti, kalau teman baik itu seperti sohibil misk, yaitu penjual minyak wangi. Sedangkan kalau teman yang buruk itu seperti kiril hadad, atau tukang besi, tukang las gitu ya. Betul. Jadi kata Nabi, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita tidak beli dengannya, dia bisa memberikan kita minyak wanginya, atau minimal kita mendapatkan wangi harumnya. Betul. Gitu. Sedangkan kalau teman yang buruk itu seperti tukang besi, pakaian kita bisa kena apinya, atau paling tidak wangi atau bau kurang sedap itu akan terkena pakaian kita. Betul. Jadi ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam nasihatnya itu, bahwa semua manusia itu kecenderungannya akan sebagaimana teman-teman. Pasti akan terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau orang tersebut, teman-teman itu pelit, kita membersamai orang-orang tersebut, maka secara alam bawah sadar kita akan terikut. Betul. Sedangkan kalau kita berteman dengan orang yang zuhud, kata Imam Al-Ghazali itu, kita akan melihat kebaikannya dan secara tidak langsung kita pelan-pelan akan mengikutinya. Jadi itu pentingnya memilih teman. Arti memang teman baik ini bisa mengharumkan kita, baik itu harumkan untuk agama kita kan, Ustaz ya. Dan juga teman yang buruk itu bisa membahayakan kita ya. Oke Ustaz, memang kita harus mencari teman yang baik ya, dan menghindari untuk berteman dengan buruk ya, karena akan berpengaruh tentang perilaku kita dan kebiasaan kita. Terus juga kira-kira Ustaz, manfaat dari memiliki teman baik itu apa Ustaz? Masya Allah. Iya, ini juga penting yang perlu kita ketahui anak-anak Ustaz semuanya, bahwa dalam memilih teman itu ada ketentuannya tadi ya, yang kita bahas di awal, yaitu memilih teman yang baik. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita akan terpengaruh dengan kebaikannya, itu pasti. Betul. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi. Yang kedua itu, kita akan selalu di dalam kebaikan karena selalu diingatkan oleh teman sejati. Betul. Karena ada ungkapan ini ungkapan Arab bahasanya menyampaikan, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Bahwasanya teman yang sebenar-benarnya teman itu adalah yang selalu memberikan kamu, mengarahkan kepada kebenaran, bukan yang selalu membenarkanmu. Itu betul. Kadang kita
banyak berteman itu kepada orang yang selalu sependapat dengan kita. Iya, itu. Pokoknya aku setuju dengan kamu, maka dia akan menjadi teman sahabat kita. Padahal teman yang sejati itu adalah yang mengarahkan kepada kita. Kalau kita memang salah, maka dia akan menasihati. Kalau memang kita kurang tepat, maka dia akan membenarkan. Betul. Jadi itu manfaat yang kedua. Kita akan diarahkan oleh teman kita karena mengarahkan kita, mengarahkan kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga, ini juga yang tak kalah penting, yaitu manfaat memperoleh atau memiliki teman yang baik adalah mendapatkan syafaat dari teman yang soleh nanti di akhirat. Ini juga diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya cukup panjang hadisnya, tapi kurang lebih itu menggambarkan bahwasanya ketika nanti di akhirat orang-orang mukmin itu dikeluarkan dari neraka, maka orang-orang mukmin ini ada yang melihat teman-temannya masih di neraka. Betul. Sementara dia baru dikeluarkan. Maka karena rasa pertemanan yang kuat, dia memohon kepada Allah, ya Allah, ada teman-teman saya yang masih di neraka, ya Allah. Dahulu kami hidup di dunia itu sholat, berpuasa, bahkan berhaji. Maka dengan kerendahan hati saya meminta kepadamu, ya Allah, untuk mengikut sertakan teman-teman saya yang masih di neraka itu untuk ikut serta bersamaku. Masya Allah. Dan Allah langsung memberikan izin kepada orang mukmin yang sudah dikeluarkan tadi. Akhirnya orang mukmin tadi membawa teman-temannya yang masih di neraka ikut serta ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mendapatkan syafaat dari teman-teman yang soleh. Ya, itu anak-anak itu pentingnya memilih teman yang baik. Kurang lebih seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi teman yang baik itu ya tidak hanya berteman di dunia, juga berteman di akhirat ya. Betul, bahkan terutama juga berteman di surganya Allah nanti. Masya Allah. Jadi itulah pertemanan yang indah, Ustaz ya. Jadi Ustaz, dalam bergaul, dalam keseharian kita memang ada teman yang baik tentu, dan ada juga teman yang buruk. Kira-kira Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap teman yang tidak baik ini? Apakah ditinggalkan begitu saja atau gimana, Ustaz? Baik, ya. Ini adalah bagian dari buah dakwah, ya. Bahwasanya kalau kita diskusi sejauh ini mungkin terkesan seperti teman yang buruk nggak boleh ditemenin. Banyak kayak gitu. Tinggalkan aja karena memberikan dampak buruk gitu. Betul, banyak kayak gitu orang. Ya. Betul. Sementara kita yang merasakan keindahan Islam ini dengan keimanan yang penuh, kita merasakan Islam itu bagus, Islam itu menyamankan. Kira-kira itu datangnya dari mana? Atau kalau jawaban singkat, datang dari orang tua saya karena Islam. Orang tua saya datangnya dari kakek nenek moyangnya karena Islam. Gitu. Nah itu kira-kira datang dari mana Islam itu? Dari dakwahnya para ulama terdahulu, dari Nabi Muhammad yang sudah mengawali dakwah Islam ini. Artinya ada di situ usaha mengajak. Betul. Ya. Nah di sini mengartikan kepada kita bahwasanya kita memberikan usaha untuk mengajak teman kita yang buruk tadi, yang kurang baik tadi, untuk sama-sama kita rangkul bersama, melakukan kebaikan, membenahi diri supaya bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ditinggalkan juga, Ustaz. Ya. Berarti ladang dakwah kita berarti, Ustaz. Ya, ladang dakwah kita untuk mencari pahala agar dia menjadi baik, Ustaz ya. Ya, karena kita hanya bisa memberikan nasihat ya, Ustaz. Ketika dia mau ngajak kita, alhamdulillah. Kalau tidak mau ikut, yang jelas tanggung jawab kita sudah. Karena nanti ketika kita tidak mau mengingatkan juga nanti bisa menyeret kita ke neraka, Ustaz ya. Iya, diminta pertanggungjawabannya. Nanti dulu berteman dengan saya juga di dunia, tapi dia tak mau mengingatkan saya. Ya, jadi ada teman kita yang buruk, maka kita jangan tinggalkan. Berusaha untuk mengajaknya, Ustaz ya. Ya, Masya Allah. Terus kira-kira ada enggak tips untuk menjaga pertemanan, Ustaz? Iya. Ini juga hal yang penting ya, bahwasanya teman itu perlu dijaga. Karena mereka lah yang selalu ada bersama kita, yang selalu memberikan dampak positif kepada kita. Maka diantaranya itu adalah menjaga lisan kita. Iya, betul-betul. Kadangkala kita dalam bercanda berlebihan, kadangkala kita mengumpat, mengejek dan seterusnya. Mungkin niatnya bercanda, padahal itu ternyata menyakiti hati teman kita. Jadi itu diantaranya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan supaya terjaga dari hal-hal yang menyakitkan. Karena begini Ustadz, bahwasanya untuk kita dalam beribadah ini kan ada dua ada dua kondisi, ada hablum minallah, betul. Ada hablum minan nas. Ketika kita berbuat salah kepada Allah, maka sebenarnya untuk menghapus dosanya cukup beristighfar dan juga tidak mengulanginya, bertaubat, maka Allah akan menghapuskan
dosa kita. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia itu tidak bisa Allah hapuskan dosanya sampai kita memperoleh maaf dari orang yang kita zolimi. Ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, para anak-anak di rumah. Ini juga penting ya untuk disimak, bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan kepada teman, kepada orang, berbuat zolim, maka segeralah minta maaf, kata Rasul. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau sudah dalam kondisi harta sudah tidak bermanfaat, dalam arti mungkin sudah meninggal atau bahkan nanti di akhirat, maka tidak bisa lagi kita memohon ridhonya untuk memaafkan. Akhirnya apa? Maka kata Nabi, pahala atau kebaikan-kebaikan kita itu akan diambil sebesar kesalahan yang kita lakukan kepada orang yang dizolimi tersebut. Nah, kalau sampai kondisi kita tidak ada pahala lagi, maka kesalahan-kesalahan orang yang kita zolimi tadi akan jadi dosa kita. Itu jadi rugi sekali itu. Iya, rugi kita. Jadi itu penting untuk menjaga lisan, supaya tidak tidak menyakiti hati orang. Dan kalaupun kita terlanjur menyakiti hati orang, segera minta maaf, terutama kepada teman-teman kita. Karena di antara yang viral sekarang ini, Ustaz, ya, baik di medsos, baik di mana saja itu ada kalimat-kalimat mengumpat, kalimat-kalimat mencela yang mungkin niatnya bercanda gitu ya, untuk konten. Betul. Tapi perlu kita pilih sebenarnya mana kalimat-kalimat yang kira-kira memberikan manfaat, mana yang tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal ini dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatil lumazah, bahwasanya celakalah bagi semua orang pengumpat dan pencela. Nah, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan ini. Ya, mudah-mudahan saat kita terhindar. Ya. Jadi memang lisan ini dia tak bertulang tapi bisa melukai orang setajam silat, ya, Ustaz, ya. Dan bekasnya itu juga tidak hilang-hilang sampai mati kan, Ustaz, ya. Betul. Dan itu juga bisa merenggangkan ikatan pertemanan yang bagus tadinya karena lisan yang tak dijaga. Bisa jadi nanti yang teman yang awalnya bagus jadi terpisah, Ustaz, ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi memang ayah bunda dan anak-anak Ustaz sekalian, ya, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini jumlah generasi yang dengan masuk generasi Z ini, itu di Indonesia ini data sensus nih, Ustaz, ya. Data sensus dari 2020 itu paling tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lainnya. Oh iya. Ya, Ustaz. Jadi jumlah generasi Z itu di Indonesia itu, Ustaz, sebanyak 27,94%, Ustaz. Dari total jumlah jiwa bangsa Indonesia ini, yaitu 75,49 juta, Ustaz. Dari generasi jumlah generasi Z itu. Generasi Z ini generasi yang kelahiran tahunnya 1995 sampai dengan 2013. Di mana nih generasi Z ini, mereka ini paham tentang HP, gadget, Ustaz. Tentu ada komunitas dia, grupnya gitu kan. Ada komunitas circle-nya di grupnya, tidak hanya di dunia nyata, ada juga dunia maya. Jadi ini yang perlu kita ayah bunda sebagai kita orang tua dan anak-anak yang untuk kita perlu perhatikan semuanya. Perlu kita di mana kita harus bergabung, dengan grup apa yang kita harus bergabung. Ya, grup ini kalau bagus kita bergabung dengan situ. Kalau grupnya grup yang tidak bagus atau buruk, kita tinggalkan grup itu dan masuk ke grup yang baik. Karena sekarang pertemanan itu tidak hanya dunia nyata kan, Ustaz, ya. Betul. Dunia maya pun juga ada pertemanan kita. Dan data yang lebih mengherankan lagi, Ustaz, ada sebanyak 46% dari jumlah 75,49 juta tadi itu yang kena cacat mental. Cacat mental, gangguan mental, gangguan jiwa. Itu mungkin tak terlepas dari teman gitu, ya. Circle kebiasaan. Itu berapa tuh? 17 juta harusnya. 17 juta. Jadi memang perlu kita harus bergaul dengan siapa kita harus bergaul. Tentu kita harus mencari teman yang baik, dan juga teman yang buruk tadi kita berusaha untuk mengajak dia kepada teman yang baik. Betul. Itu hanya sebagai ladang dakwah kita. Dan juga kepada anak-anak Ustaz dan ayah bunda, tolong perhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul, dengan grup apa dia bergaul, agar nanti kita bisa bersama-sama tidak hanya berkumpul di dunia ini, juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ayah bunda, ini untuk puncak Ramadan ceria kita tahun ini itu kita laksanakan insyaallah tanggal 21 Maret ya 2025.
dengan ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, ada baksos, yaitu diantaranya sembako murah bagi yang kurang mampu, ya, dan juga ada pengobatan gratis, ya, pengobatan cek kesehatan gratis. Ya, ada cek kesehatan gratis dan juga ada baju layak pakai bagi yang membutuhkan. Ya, Ayah Bunda, untuk info PPDB kita di Bintang Cendekia, alhamdulillah untuk tahun ini sudah mencapai kuotanya 95%. Jadi bagi ayah bunda yang memiliki teman atau saudara yang masih bingung untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang mana, solusinya dan jawabannya adalah Bintang Cendekia. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlambat, karena yang akan diterima lagi, akan dicarikan lagi ada sekitar 5%. Jadi ayah bunda silakan daftarkan anaknya segera, jangan sampai nanti ketinggalan dan tak dapat kuota. Mungkin itu yang mungkin kita sampaikan pada hari ini, karena mungkin orang tua kita, ayah bunda dan anak-anak bersiap-siap untuk berbuka. Dan pesan Ustaz kepada anak-anak saat perbanyak doa menjelang berbuka, karena doa menjelang berbuka salah satu merupakan doa yang mustajab yang Allah kabulkan. Insyaallah. Jadi mungkin itu saja kita sampaikan. Kita tutup pertemuan kita dan podcast kita pada hari ini dengan bacaan kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.